Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D yang terdiri dari Ulfia Hamidah, Syafira Nurfatanah Ninilau, Istiwinarni, dan Sonia Tamalasela. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Penerapan Teknik Eksploratory Data Analis atau IDE kuantitatif menggunakan interval estimation dan pengujian hipotesis pada student performance dataset. Presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teknik IDE kuantitatif dapat diterapkan pada data nyata untuk memperoleh gambaran karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Sebelum masuk ke analisis, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan exploratory data analysis atau EDA. Menurut Tukey, exploratory data analysis atau EDA merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi, merangkum, dan memahami karakteristik data melalui berbagai teknik statistik dan visualisasi sebelum dilakukan analis atau pemodelan lebih lanjut. Tujuan utama EDA adalah memahami karakteristik data, menemukan pola yang muncul, mengidentifikasi kemungkinan adanya data yang tidak biasa atau outlier, serta membantu menentukan metode analis statistik yang sesuai. Dengan demikian, analisis yang dilakukan pada tahap selanjutnya menjadi lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam exploratory data analysis terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu teknik pengujian asumsi, teknik EDA kuantitatif, dan graphical techniques. Pada presentasi ini, kelompok kami berfokus pada teknik EDA kuantitatif. Teknik ini menggunakan ukuran-ukuran statistik untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data. Penerapan yang kami lakukan melalui 3 bagian, yaitu statistik deskriptif untuk melihat gambaran awal data, interval estimation untuk memperkirakan rata-rata populasi, dan pengujian hipotesis untuk menguji suatu dugaan berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, tentang dataset akan dilanjutkan oleh Kak Isti. Silahkan Kak Isti, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dataset. Dataset yang kami gunakan adalah Student Performance Dataset yang berasal dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini terdiri atas 395 data siswa dengan 33 variabel yang menggambarkan karakteristik siswa, seperti usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, hingga nilai akademik. Namun, agar analisis tetap sesuai dengan topik, kami hanya menggunakan 3 variabel numerik, yaitu G1 sebagai nilai periode pertama, G2 sebagai nilai periode kedua, dan G3 sebagai nilai akhir. Dataset ini dipilih karena memiliki data yang lengkap tanpa missing value sehingga sangat sesuai dengan penerapan teknik EDA kuantitatif yang kita terapkan. Sebelum melakukan analisis statik, Sebelum melakukan analisis statistik, kami terlebih dahulu mengeksplor
observasi struktur dataset. Berdasarkan hasil eksplorasi kami, dataset terdiri dari 395 observasi dan 33 variabel. Variabel yang terdiri atas tipe data kategorik dan numerik. Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai yang sangat lengkap atau tidak terdapat missing value. Dengan demikian, dataset dapat langsung digunakan untuk proses analisis tanpa memerlukan tahap pembersihan data. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Syafira. Baik, terima kasih kepada Kak Isti. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Langkah pertama dalam teknik EDA kuantitatif adalah melakukan statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran awal mengenai data melalui ukuran pemusatan dan penyebaran, seperti rata-rata dan standar deviasi. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata nilai G1 adalah 10,91, rata-rata G2 sebesar 10,71, sedangkan rata-rata nilai akhir atau G3 adalah 10,42. Standar deviasi G3 sebesar 4,58, lebih besar dibandingkan G1 dan G2. Hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai akhir siswa lebih besar dibandingkan variasi nilai pada periode sebelumnya. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun rata-rata nilai berada di sekitar angka 10, penyebaran nilai akhir ini cukup beragam. Baik, slide selanjutnya Kak Ulfia. Histogram. Selain statistik deskriptif, kami juga menggunakan histogram sebagai visualisasi pendukung untuk melihat distribusi nilai akhir siswa. Berdasarkan histogram, sebagian besar nilai siswa berada pada rentang 8 hingga 15, dengan puncak frekuensi berada di sekitar nilai 10 sampai 12. Terlihat pula beberapa siswa memperoleh nilai yang sangat rendah, yaitu antara 0 hingga 2. Hal ini menyebabkan distribusi data tidak sepenuhnya simetris. Visualisasi ini membantu kami memahami bentuk penyebaran data sebelum melakukan analisis statistik lanjutan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Sonia. Oke, baik. Selanjutnya interval estimation. Kami menerapkan interval estimation sebagai salah satu teknik dalam EDA kuantitatif. Menurut Montgomery dan Runger di tahun 2018, interval estimation merupakan metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan rentang nilai parameter populasi berdasarkan data sampel dengan tingkat kepercayaan tertentu. Pada penelitian ini, kami menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan rumus confidence interval yang ditampilkan pada slide. Rumus ini memanfaatkan rata-rata sampel, standar deviasi, jumlah sampel, serta nilai T untuk menghitung rentang estimasi rata-rata populasi. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh rata-rata nilai akhir sebesar 10,42 dengan confidence interval 95% berada pada rentang 9,96 hingga 10,87. Artinya, kami memiliki tingkat keyakinan sebesar 95% bahwa rata-rata nilai akhir seluruh populasi siswa diperkirakan berada pada rentang tersebut. Hasil ini memberikan gambaran yang lebih informatif dibandingkan hanya melihat nilai rata-ratanya saja. Oke, selanjutnya penerapan pengujian hipotesis. Kami melakukan pengujian hipotesis sebagai salah satu penerapan teknik EDA kuantitatif. Menurut D4 di tahun 2015, pengujian hipotesis merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk mengevaluasi suatu dugaan mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel. Dengan kata lain, pengujian hipotesis membantu kita menentukan apakah suatu dugaan dapat didukung oleh data yang telah dikumpulkan.
Pada penelitian ini, kami menggunakan metode one sample t-test karena tujuan kami adalah membandingkan rata-rata nilai akhir siswa dengan suatu nilai acuan, yaitu 10. Hipotesis yang kami gunakan adalah hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa rata-rata nilai akhir siswa sama dengan 10, atau dapat ditulis mu sama dengan 10. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa rata-rata nilai akhir siswa tidak sama dengan 10, atau mu tidak sama dengan 10. Pengujian ini dilakukan dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Selanjutnya, hasil pengujian ini akan menentukan apakah hipotesis 0 dapat dipertahankan atau harus ditolak berdasarkan nilai p-value yang diperoleh. Setelah melakukan interval estimation, kami melanjutkan analisis dengan pengujian hipotesis menggunakan one sample t-test. Hasil pengujian menghasilkan nilai statistik sebesar 1,801 dan p-value sebesar 0,072. Karena nilai p-value lebih besar daripada tarif signifikansi 0,05, maka hipotesis 0 gagal ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai akhir siswa berbeda secara signifikan dari nilai acuan 10. Oke, selanjutnya Kak Lupia. Terima kasih kepada Kak Sonia. Saya lanjutkan kesimpulannya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Student Performance Dataset terdiri dari 395 siswa tanpa missing value sehingga layak digunakan untuk analisis. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata nilai akhir siswa adalah 10,42 dengan variasi nilai yang cukup beragam. Interval estimation menunjukkan bahwa rata-rata populasi diperkirakan berada pada rentang 9,96 hingga 10,87 dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rata-rata nilai akhir siswa tidak berbeda secara signifikan dari nilai acuan 10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik EDA kuantitatif mampu memberikan gambaran karakteristik data secara statistik dan menjadi langkah awal yang penting sebelum melakukan analisis lanjutan. Baik, demikian presentasi dari kami, kelompok D. Semoga bermanfaat untuk semuanya yang telah menonton. Baik, kita akhiri presentasi kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.